Aduh. Aduh, Iren, apa kabar? Ketemu Kak Rudi. Apa kabar, Iren? Akhirnya ketemu di sini. Lagi santai? Lagi santai sambil Jogging juga? olahraga juga ini Kak Rudi. Gimana kabar? Baik. Gimana kabarnya kita? Ya, sehat, fresh. Kalau olahraga pagi kan enak. Gitu. Iya ya. Jogging. Kak Rudi sering olahraga pagi? Ya sering pindah-pindah. Oh, mantep ya. Iren? Sama, ini sesekali. Ini mumpung hari ini lagi lowong jadinya olahraga. Lama nggak suka Iren, bagaimana aktivitasnya? Aktivitas, puji Tuhan, lancar. Kalau Kak Rudi gimana aktivitasnya? Padat-padat merayap. Weh, masih di DPR, Ki? Masih deh. Ih, masih. mantap. Mau di mana lagi? Sudah situ ladang pengabdian. Ah, mantap. Makin berkembang ya wilayah di sini. Makin banyak ini Kak Rudi, kalau pagi-pagi banyak yang olahraga di sini. Banyak ya. Sudah jadi sport Foto. kayaknya. Sport, spot foto, Bener. tempat wisata, kuliner, macam-macam ya. Pokoknya kalau orang tanya olahraga pagi di mana? CPI. Jadi sekarang CPI kadang kalau pagi juga biasa macet. Makanya ada rekayasa lalu lintas yang baru ya. Iya, Karena benar. Mbak Iren sering ke sini. 1 minggu 2 kali lah Kak Rudi. Kenapa? Karena biasanya kalau hari Minggu bawa anak sekalian naik sepeda kan? Oh iya, tempatnya bagus ya. Iya, jadi kalau hari Minggu enak ditutup jalanan. Ditutup ya? Iya, Mobil nggak boleh ya? jadinya anak-anak kalau mau main kan aman. Oh. Kak Rudi gimana? 1 minggu berapa kali ke sini? Seminggu sekali. Kok baru saya ketemu? Oh pantas ya, 1 minggu 1 kali. Ya pas momennya nggak ketemu. Pas momennya nggak ketemu. Tapi Biasanya sih di Karebosi. Oh, tapi hari ini kita dipertemukan ini Iya. Kak Rudi ya? Soalnya udah lama juga nggak ketemu Kak Iya, Rudi. udah lama nggak ketemu. Tapi Iren, anak-anak sehat. Sehat puji Itu Tuhan. yang penting. Kita keluarga sehat semua. Sehat-sehat semua. Iya, gimana nih Kak Rudi ini selama pandemi memang baru aktif olahraga atau memang dari dulu sebelum pandemi udah aktif olahraga? Sebelum pandemi udah aktif olahraga. Oh, Karena olahraga adalah cara memelihara kesehatan yang paling mudah, iya betul. paling murah, dan paling nyaman. Apalagi kalau lari ya, sudah tidak. Ya, kalau lari oke ya. Iya. Bentar kita lari-lari ya. Iya, harus. Kalau nggak keringat nggak boleh pulang. Tapi memang lokasinya keren ini Mbak Iren ya. Iya, betul. Kalau di sini kita bisa sambil olahraga. Ini juga jadi ikonnya Makassar. Tuh, Sunset Quay. Kita kayak berada di Singapura. Ya, suasananya ya. Ya udah lama nggak keluar negeri kan. Selama pandemi kita terkurung, nggak bisa masuk ke luar negeri. Kita lihat Pulau Lelai langsung depan mata. Oh iya. Keren sekali. Ayo Mbak Putri. Sudah berapa putaran? Baru 1. Jadi sekarang ini Kak Rudi nih setelah karirnya yang sekarang, langkah apa yang ke depan akan kita wujudkan lagi nih? Mengalir aja Ren. Selesaikan tugas dulu sekarang. Tugas Iya. dan tanggung jawab yang diberikan. Ya nanti saatnya lah kita lihat bagaimana, apakah pengabdian dilanjutkan atau ke tempat yang lain, Ren. Artinya jangan terlalu jauh mikirnya. Yang sekarang aja dulu kita pikirkan. Bener ya, yang Iya. sekarang aja dulu Iya. disyukurin. Apalagi dalam kondisi pandemi ini kan
apa ya, kita sudah bersyukur bisa lepas dari pandemi. Ya, Ya, pandemi betul. ini 2 tahun membuat ekonomi terpuruk, kita nggak bisa kemana-mana, korban jiwa. Iya. Jadi kalau kita step by step saja menurut saya kan, kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak ya Iya, dalam keadaan seperti sekarang. Soalnya pandemi kita juga nggak tahu, kadang turun, kadang Ya. naik lagi ya. Kita bersyukur bahwa orang udah bisa lari-lari tanpa masker, itu kan Betul. udah ya mungkin 2 tahun kita dibuat tertegun oleh Tuhan atas apa yang kita lakukan selama ini. Karena saya yakin bahwa di 1919 itu apa namanya? Flu influenza pertama ada, disebut Spanish flu. Nah, 100 tahun kemudian 2019 ada lagi corona ya. Iya. Coronavirus disease, jadi COVID kan. Jadi siklus 100 tahun itu kita ngalamin gitu. Dan terulang lagi. Ya, padahal zaman dulu kan tidak ada teknologi. Siap, Pak. Ini Mbak Iren. Oh, hai. Halo, Nah, ini yang Iren. punya Makassar ini. Wah, keren. Udah basah sekali. Tiap hari. Tiap hari. Keren, Papi. Saya duluan. Papi, thank you. Mari. Ya. Thank you. Oke. Akhirnya sudah sampai sini ya, Ari ya. Aduh. Ini ikon Makassar, Masjid 99 Kubah. Ini mirip kalau kita lagi berasa di Eropa ini, Kak Rudi. Rusia. Ya, Rusia atau kita berada di Balkan, negara-negara Balkan. Iya, Kayak gini. benar. Keren. Salah satu maskot Makassar yang Luar biasa. luar biasa, betul. Kalau kita lihat kota Makassar ini benar-benar sebenarnya kita sangat diberi rahmat oleh Tuhan. Betul. Kita mendapatkan keindahan yang luar biasa. Kelihatannya makin hari makin bugar ini. Rahasianya apa? Asik. Soalnya tiap hari kayaknya kelihatan kayak makin bugar, makin Asik, happy. Mbak Iren, kita lihat tuh, Makassar. Ternyata ketemu Kak Rudi nih, seru juga ya olahraga barengnya. Iya Mbak Iren, dan ternyata olahraga bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga kita ketemu teman-teman di jalan tadi, Iya, kita betul. say hello, ya kan lama nggak jumpa, kita jumpa di jalan, Jadi lebih memperkuat ya silaturahmi kita. silaturahmi ya, benar. Saya kenal temannya Mbak Iren tadi, Mbak Iren kenal Iya. teman saya, kita kan saling gitu ya. Jadi lebih banyak teman lagi. Olahraga ternyata menambah teman. Betul. Apalagi lokasinya memang kebetulan semua kayaknya orang Makassar kalau mau olahraga ya ke sini. Iya. Jadi lumayan banyak ketemu beberapa teman ya, Kak Rudi ya. Cuma kita berharap bahwa kawasan ini akan semakin baik ya. Iya. Dan ini kan belum selesai ya. Di sini udah lengkap, ada masjidnya, fasilitas olahraga bagus, sisa tamannya mungkin ya, sisa taman Diperbaiki. aja diperbaiki tamannya. Semua pusat kulinernya ya, mungkin pusat kulinernya sisa perawatan saja. Iya, Karena memang kita kan jago membangun, tapi merawatnya kadang susah. susah Ya. betul. Nah ini yang merawat yang memang penting, Ini yang mindset orang-orang harus berubah berarti Kak Rudi ya. benar-benar. Kalau dikasih fasilitas tentunya ya harus dirawat. Sepakat itu. Iya, betul. Jadi kita dana pembangunan yang bagus, tapi dana perawatannya yang hampir nggak ada. Itu yang mesti jadi perhatian. Mungkin dipikir dengan hadirnya pusat jajan ini bisa menghasilkan, tapi menurut saya tetap kita harus hadir untuk perawatannya, karena ini hanya fasilitas saja. Betul. Kita tidak mencari untung di sini, kita membantu usaha UMKM kan. Betul. Apalagi zaman pandemi kayak Zaman gini ya. pandemi ya, kita harus tumbuh kembangkan UMKM sehingga masyarakat memiliki lagi penghasilan yang lumayan gitu. Tapi pemerintah kita jangan terlalu berpatokan bahwa ini bisa menghasilkan PAD sehingga dia bisa mutar diri sendiri. Kalau menurut saya enggak. Mbak Iren ini harus tetap difasilitasi. Kita lihat tadi sedikit ya, toiletnya mesti dirapikan. Iya, betul. Kemudian tampak belakangnya, kan kita selalu menganggap bahwa tampak belakang itu bisa disembunyikan. Kalau Iya, menurut saya kelihatan. justru tampak belakang itu yang bisa jadi potret. Contoh umpamanya di
pasang seperti mural-mural gitu ya, lukisan-lukisan tentang kawasan wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi orang masuk di sini, mereka lihat juga bahwa tampak belakang itu menjadi papan reklame untuk pariwisata kita. Luar Ya, biasa. sayang sekali kalau cuma hanya kita lihat seperti itu tadi. Harusnya ada gambaran-gambaran. Jadi orang olahraga, orang datang ke sini, mereka bisa tahu destinasi berikutnya mereka kemana. Kita kan ada Samalona, ada Toraja, ada Selayar, Betul. kemudian banyak di Baru ada, dan semua kabupaten memiliki potensi wisata. Bantaeng dengan air terjunnya, Jeneponto, Goa, begitu banyak wisata alam di Goa. Bahkan Malino bisa dijual, Maros, leang-leangnya, Maros juga air terjunnya, ya semua daerah punya lah. Sehingga kalau menurut saya harusnya ada profil Sulawesi Selatan Iya, betul. di belakang sih. Jadi biar kayak para pendatang gitu datang bisa tahu bilang di Makassar juga ternyata punya banyak tempat wisata yang bagus-bagus dikunjungin ya Pak Karudi ya. Pusat informasi, jadi pusat informasi pariwisata. Jadi Board of Tourist ya. Iya, Jadi benar. mereka bisa lihat gitu. Apalagi kalau ke Makassar pasti orang carinya CPI. Nah benar, ini kan udah jadi ikonik kita. Ya mudah-mudahan ini kita lihat masih membangun ya 1-2 tahun ini udah jadi kawasan yang luar biasa. Pantai Indah Kapuknya lah Sulawesi, Makassar ya. Iya betul, Pantai Kapuk. Indah Kapuknya. Dulu inget waktu kemarin saya ada foto di depan masjid ini, temen ada yang komentar ini Kak Rudi, wih keren kayak di Eropa katanya kayaknya. Saya bilang iya dong, ini salah satu maskot dari Makassar. Jadi Benar, emang penting sekali sih kalau memang fasilitas harus dijaga supaya orang yang datang ke Makassar juga seneng. Mantap. Tapi luar biasa ini Kak Rudi nih, beneran saya jadi teredukasi olahraga pagi, ketemu Kak Rudi juga udah lama banget. Pokoknya mantap sekali lah hari ini, serasa hariku itu kayak lebih cerah. Saya juga senang bisa ketemu Mbak Iren. Mbak Iren ini di tengah kesibukannya yang luar biasa masih bisa olahraga. Tadi saya dengar masih ngurus anak, Iya, bagi tugas dengan suami, Iya. satu ngantar ke sekolah, satu olahraga jaga kebugaran. Itu menurut saya ciri keluarga yang benar-benar baik ya, yang harus dicontoh. harus biar seperti Kak Rudi, biar kita nanti kelak kan umur tidak mungkin berkurang, Iya. pasti bertambah. Biar kelihatan fresh, segar, happy terus kayak Kak Rudi. Ya, saya makin happy Rahasianya ketemu Mbak ternyata Iren lah. Lari pagi juga ya. Ya olahraga lah, ya Mbak Iren. Jadi habis ini Kak Rudi kemana? Ya biasanya sih kalau gini nongkrong. Kesibukannya nongkrong? Oh, mantep lah. Ngopi ya? Ngopi. Kebetulan hari ini kegiatan di DPRD lagi kegiatan lain gitu, jadi tidak harus masuk kantor. Wih, Sehingga jadi bisa lebih santai. bisa nongkrong. Jumat Sabtu Minggu ya. Oh, jadi kalau Jumat Sabtu Minggu kegiatan di DPRD itu emang lebih santai berarti ya Kak Rudi? Tidak lebih santai sebenarnya, tapi tugas luar. Jadi kayak umpamanya reses, kan ada reses, ada kunjungan ke daerah pemilihan, ada sosialisasi peraturan perundang-undangan. Ya saya hari ini sampai hari Minggu sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga waktu pagi lebih kosong, sehingga saya manfaatkan untuk olahraga. Mungkin siang sebentar, siang sebentar saya sudah kembali kerja lagi setelah sholat Jumat. Luar biasa. Jadi Kak Rudi ini beneran kayak berasa kalau dengan pekerjaannya membatasi semuanya, atur kayak dari olahraga ke anak-anak juga pasti. Quality time. Ya, quality time. Wajib quality Ya. time. Karena kesibukan di DPRD pasti sibuk banget sih. Di mana saja pasti sibuk. Iya. Kalau kita tidak mampu membagi waktu dengan baik, pasti itu akan menjadi problem baik rumah tangga, pekerjaan maupun keseharian kita. Cocoknya. Hidup kita kan bukan cuma pekerjaan, bukan cuma Iya, keluarga, ada kita juga punya komunitas kan. Iya, betul. Bagaimana kita membaginya gitu tanpa ada yang merasa bahwa dilupakan.